Acara ini dipersembahkan oleh Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang melalui sinergi antara budaya, pendidikan, dan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan. Dengan visi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan menuju Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera, pemerintah daerah menempatkan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan dalam setiap langkah strategis. Didukung oleh pemerintahan yang profesional dan berkomitmen, Malinau terus mengoptimalkan kekuatan sektor budaya, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kejayaan daerah dan menjadikannya contoh pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Selengkapnya hanya di iBreak. Pemirsa, bersama saya Anita Dewi, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di iBreak. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan Malinau sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, sinergi antara budaya, pendidikan, dan ekonomi jadi fondasi utama yang harus diperkuat. Kekayaan budaya lokal yang terjaga, kualitas pendidikan yang terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan UMKM menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun Malinau menuju kejayaan. Melalui kolaborasi berbagai sektor dan pemanfaatan potensi daerah, Malinau semakin mantap menapaki langkah sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya Bapak UMP Wemawa SEMA selaku Bupati Kabupaten Malinau. Langsung saja nih pemirsa, kita akan membahas lebih lengkap seperti apa sinergi budaya, pendidikan, dan juga ekonomi untuk Malinau berjaya. Selamat pagi Bapak, apa kabar Bapak? Kabar baik, Anita. Kabar baik, Ya. Sehat, semangat ya Pak tentunya. Luar biasa, sehat. Ini aura positifnya terasa banget pemirsa. Langsung saja saya berbincang dengan Bapak UMP nih Pak. Bagaimana sih Pak peran kearifan lokal dalam memperkuat identitas Kabupaten Malinau sebagai daerah terluas di Kalimantan Utara? Baik, terima kasih. Kabupaten Malinau ini sekali lagi luas wilayahnya separuh dari Kalimantan Utara. Separuh Ya, Pak? separuh dari Kalimantan Utara, 42.000 km persegi. Wow. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, kami lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Betul sekali. Ya, nah Kabupaten Malinau ini ada 11 etnis yang ada di sana, dan ada 15 paguyuban yang ada di sana. Nah mereka lah yang menjadi penjaga secara khusus 11 lembaga adat bersama dengan seluruh masyarakat adat yang ada di sana. Nah mereka memiliki peran yang sangat signifikan untuk menjaga kearifan lokal bersama dengan pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah menghadirkan kebijakan-kebijakan termasuk perda, ya, pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri. Luar biasa, jadi saling berkolaborasi, bersinergi begitu ya Betul, Pak ya, sehingga betul. saling bisa menjaga identitas Kabupaten Malinau itu sendiri ya Pak. Sebagai masyarakat ya, adat dan kearifan lokalnya. Baik Bapak. Pak, program apa aja nih Pak yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat adat di Malinau khususnya? Ya, kami baru-baru saja melaksanakan IRAU ke-11 IRAU? Kabupaten Malinau. Ya, IRAU yang ke-11 ya. IRAU itu apa Pak? IRAU itu pesta seni dan budaya masyarakat ya, yang ada di Kabupaten Malinau, di mana semua etnis suku yang ada di sana menampilkan ya seni dan budaya mereka, menampilkan produk-produk kerajinan UMKM mereka, menampilkan makanan-makanan tradisional mereka yang ditawarkan, ya, yang disampaikan, yang dipasarkan kepada masyarakat yang datang di dalam event IRAU Kabupaten Malinau yang dilaksanakan per 2 tahun. Per 2 tahun. Ya, per 2 tahun dilaksanakan ya. Dan baru-baru ini kita lakukan selama 19 hari berturut-turut.
Jadi bisa dikatakan IRAU ini menjadi agenda rutin gitu ya Pak ya, yang Betul. wajib dilaksanakan. Betul. Ya, jadi kegiatan ini kita kemas juga bersama dengan 15 paguyuban. Jadi bukan hanya penampilan seni dan budaya dari masyarakat 11 etnis tadi, tetapi 15 paguyuban ya suku yang ada di sana yang hidup berdampingan dengan masyarakat Kabupaten Malinau juga diberi panggung yang sama untuk menunjukkan atraksi seni dan budaya ya leluhur mereka untuk gitu memperkenalkannya. ya, Pak ya. Jadi kita yang mengkolaborasikan ini ya begitu indahnya Indonesia. Ya bagaimana kebudayaan ini dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga dan melestarikannya. Benar sekali Pak, jadi kan mulai dari kenal otomatis bisa menumbuhkan rasa cinta gitu ya Pak, karena memiliki itu tadi. Betul. Benar sekali. Nah Bapak, lalu bagaimana nih Pak pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi generasi muda khususnya nih Pak dalam pelestarian seni dan budaya lokal, karena kan treatmentnya kayaknya untuk anak-anak Gen Z atau era-era zaman sekarang ini kan agak sedikit berbeda nih Pak. Seperti apa trik dari pemerintah sendiri? Iya, anak muda adalah masa depan bangsa. Jadi anak muda adalah harapan kita semua. Betul. Nah oleh sebab itu anak muda kita libatkan untuk memelihara, melestarikan dan menjadi pelaku dari budaya itu sendiri. Nah kami memiliki mitra di Kabupaten Malinau itu M3, Malinau Milenial Maju. M3 tuh M3. Pak. Di sana ada sekumpulan anak-anak muda yang peduli terhadap masa depan Kabupaten Malinau, peduli terhadap budaya mereka. Nah mereka inilah yang ada di dalam ruang-ruang pelestarian tadi. Mereka hadir di dalam pembentukan sanggar-sanggar tari, ya, grup-grup band yang ada di sana, musik-musik tradisional di sana, dan mereka menjadi pelaku seni itu sendiri. Ya, bahwa kita harus bangga dengan budaya kita. Siapa lagi kalau bukan yang kita, membanggakan budaya itu kalau bukan kita? Dan hari ini kan anak-anak muda itu berada di dalam dunia digitalisasi. Betul Pak. Mereka punya kemampuan untuk memberitakan sesuatu dari tempat mereka, dari manapun mereka. Iya. Dan itu diberikan kita kemudahan akses gitu ya Pak ya. Dan itu kita lakukan. Jadi peran anak muda dalam influencer, dalam YouTuber dan segalanya kita didik, kita latih. Baik, Bapak. Sehingga mereka mampu untuk menjadi simbol utama dari budaya itu sendiri. Ya, Pak, sejauh mana nih Pak potensi budaya dapat dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan? Wow, kalau kita bicara budaya bahwa di dunia hari ini, ya, semua berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa ia terbaik. Ya. Ia memiliki keunggulan terhadap budaya masing-masing. Nah kita, luar biasa kekayaan kita. Termasuk misalnya di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau ada 11 etnis. Di dalam 11 etnis ini memiliki budaya, ada yang sama, ada yang berbeda. Betul. Nah belum lagi bersama dengan sumber daya alam kita, objek-objek wisata kita. Ya kalau di Kabupaten Malinau ingin melihat hutan virgin ada di sana. Ya, ingin memancing di sana juga ada ikan-ikan yang luar biasa. Baik Bapak, perbincangan kita semakin menarik Pak, boleh kita tahan sejenak ya Pak? Boleh. Baik, sepertinya perbincangan ini semakin menarik pemirsa, namun tahan dulu sejenak karena masih ada lagi nih hal-hal yang harus kita gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak. Ya pemirsa, kembali lagi di iBreak dan masih bersama saya Anita Dewi. Tentunya kita masih bahas nih mengenai tema kita pada hari ini, sinergi budaya, pendidikan dan ekonomi untuk Malinau berjaya. Nah pemirsa, tadi kita sudah melanjutkan perbincangan yang luar biasa Bapak. Selanjutnya nih Pak, pemirsa sendiri begitu antusias untuk melihat nih Pak, seperti apa sih Pak, bagaimana strategi pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah Malinau yang terbilang sangat luas itu tadi Pak, hampir separuh dari Kalimantan Utara kan Bapak sebutkan. Ya, Anita, memang Malinau ini luas wilayahnya, seperti yang tadi saya katakan sangat luas. Ya. Tetapi jumlah penduduknya relatif kecil. Nah, kita menghadapi beberapa hambatan, ya, terutama infrastruktur kita masih sedang berjuang untuk melengkapinya sehingga ia benar-benar memenuhi standar kelayakan. Misalnya desa ini kan jaraknya agak
berjauhan, ya. Bahkan di dalam satu desa itu, ya, ada RT yang terpisah dari desa itu, dan ini membutuhkan perlakuan khusus karena akses transportasi jalan, konektivitas antar desa itu tidak mudah kita kerjakan. Karena kenapa? Karena kita berada dalam kawasan hutan tadi, ya. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita koordinasikan, baik itu menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten, kewenangan pemerintah provinsi, bahkan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian. Nah, oleh sebab itu, melalui 2 program yang kami miliki, yaitu program Wajib Belajar Malinau Maju dan program Desa Sarjana, kami berusaha untuk melakukan pemerataan, termasuk bagaimana kami menjamin para pendidik ini tetap mendapat jaminan kesejahteraan yang lebih baik, semakin lebih baik, dan juga memberikan ruang kesempatan mereka untuk mendapat peluang pendidikan dengan kerjasama melalui jarak jauh, sehingga mereka tidak meninggalkan sekolah. Karena ada 3 hal yang penting yang harus ya kita lakukan. Yang pertama, menjamin ya murid itu ada di sekolah. Yang kedua, menjamin saprasnya, ya, kebutuhan atau kelengkapan dari bangunan, ya, fasilitas lainnya. Dan yang ketiga adalah pendidik itu sendiri. Nah, pendidik ini kan penting sekali karena ia akan menentukan kualitas manusia yang akan dia didik. Pak Wempi, ini langkah apa saja sih Pak yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru di daerah pelosok? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satu program kami dari sekian program adalah memberi kesempatan kepada para pendidik yang berada di satuan-satuan pendidikan, terutama yang ada di pedalaman dan perbatasan, untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan, ya, perkuliahan jarak jauh. Luar biasa ya, diperhatikan sampai sedetail itu ya Pak? Karena kita berharap dengan mendapatkan pendidikan yang standar, ya, maka para pendidik ini akan mampu memberikan kualitas pendidikan juga yang baik kepada anak-anak didiknya. Ya, anak didiknya. Ya, termasuk ya kesempatan-kesempatan melalui seminar, ya, pelatihan-pelatihan yang kita kerjasamakan, ya, untuk para pendidik yang ada di tempat. Nah, termasuk memberi jaminan penambahan ya penghasilan ya kepada mereka, ya, agar mereka bisa sejahtera juga kan, dan ini juga kita terus perjuangkan. Ini menjadi bentuk apresiasi juga gitu ya Pak untuk mereka tentunya tenaga. Oh ya, seperti misalnya saya memberikan perlengkapan tas ya, bagi para guru ya, begitu juga ya kepada para murid. Baik Bapak, lalu bagaimana nih Pak integrasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal ini dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah Pak? Iya. Saat ini kami sedang menyusun formulasi aturan, ya, apakah itu nanti segera menjadi peraturan daerah, ya paling tidak diatur melalui peraturan bupati. Nah, sehingga ada hari tertentu ya di Kabupaten Malinau nanti ya menggunakan atribut daerah. Oke. Ya, pada hari-hari tertentu, misalnya setiap bulan 1 kali ya. Apa tujuannya? Agar memperdekat ya anak-anak ini sejak dini terhadap budaya mereka, mulai menumbuhkan kecintaan sama budaya. Kalau tidak kan, kalau kita tidak memperkenalkan misalnya menggunakan bahasa Indonesia wajib ya, pasti bahasa Indonesia itu akan hilang. Nah, begitu juga bahasa daerah. Ya, nah, jadi untuk mempertahankan kearifan lokal ini, itu salah satu yang akan kita ya dorong, dan termasuk ya mengizinkan para pendidik di tempat-tempat tertentu yang katakanlah di situ mayoritas satu etnis boleh menggunakan bahasa daerah, ya, bahasa daerah tempatan yang lokal yang nanti sebagai alat untuk mengajar mendidik mereka ya pada hari-hari tertentu. Ya. Lalu Pak, keterkaitannya dengan seberapa besar nih Pak peran teknologi dalam mendukung pemerataan pendidikan di Malinau Pak? Wow, peran teknologi itu sangat strategis ya. Kami berusaha untuk terus memberikan kelengkapan ya melalui TIK ya, perlengkapan teknologi informasi komputer kepada satuan-satuan pendidikan kita, ya, termasuk memberikan jaringan ya, provider yang ada
untuk membantu di satuan-satuan pendidikan. Karena kan akses teknologi itu sangat penting hari ini ya, untuk kecepatan sehingga mereka mampu nanti mentransfer itu kepada anak-anak didik mereka sendiri. Apalagi tadi juga kan ada hal-hal kendala sedikit terkait infrastruktur ya Pak. Ya, karena kemandirian digitalisasi itu sangat diperlukan hari ini. Baik Bapak, semakin menarik lagi bahasan kita Pak, tapi tunggu dulu tahan sejenak Bapak. Kita akan bahas perbincangan ini lebih dalam lagi, seperti apa kelanjutannya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iBreak. Ya pemirsa, kembali lagi di iBreak, tentunya masih bersama saya Anita Dewi dengan Bapak Wempi Wemawa SEMH selaku Bupati Kabupaten Malinau yang sungguh luar biasa sekali. Nah mari kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita yang semakin seru nih Pak. Untuk selanjutnya Pak, kita pengen tahu bersama bagaimana strategi dari pemerintah Malinau dalam memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sana. Ya, saya memiliki 5 program. Nah salah satu program pemberdayaan itu memang peran strategis dari UMKM di Malinau itu sangat luar biasa. Nah kami menjadikan UMKM ini adalah pilar utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ya bahkan kalau kita lihat di depan saya hari ini, Anita, ini salah satu adalah produk dari UMKM kita. Kami melakukan pendampingan, melakukan pelatihan, sehingga mereka mampu bukan hanya mengelola produk lokalnya, rotannya misalnya, yang bersumber dari sumber daya alam kita, tapi bagaimana mereka memastikan bahwa kualitas yang mereka produksi mampu masuk pasar. Ya, ini yang paling penting, dari menjaga kualitas dan menjaga keberlanjutan sumber produksi tadi. Karena rotan ini kan harus perlu kelestarian. Ya betul. Pak. Dia tidak boleh diambil tapi tidak ditanam. Karena kan nanti bahan bakunya hilang, akhirnya harga akan mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu kami memberdayakan mulai dari proses perencanaannya, proses penetapan programnya, bahkan pendampingan terhadap mereka sampai akhirnya mereka secara mandiri bisa memasarkan ini secara percaya diri. Jadi secara mandiri, secara percaya diri, dan menggunakan media-media internet youtuber yang ada yang berkolaborasi dengan yang tadi saya sudah sampaikan di depan, termasuk pakaian batik. Pakaian batik, menarik batik sekali ini, yang Bapak kenakan ini. Batik apa namanya Pak? Ini batik Malinau batik disebut arit ya. Ini maknanya apa nih Pak yang tersirat? Ini ada kegembiraan, ada menceritakan tentang prosesnya, ada kebersamaan, macam-macam artinya. Jadi si pembuat ukiran ini, si pembuat arit ini, pasti dia memiliki narasi terhadap sebuah produk yang dia ciptakan. Ditumpahkan ke karya seni batik dan kita ini ya Pak. Melindungi ini melalui hak aki tadi. Kita memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan itu harus dilindungi juga. Betul. Kalau misalnya makanan harus ada sertifikasi halalnya, dan ISO-nya bahkan itu harus kita lakukan. Nah, kami juga memberi peluang terhadap UMKM di sana untuk memasarkannya bekerja sama dengan Dekranasda, bekerja sama dengan TPKK yang ada di Kabupaten Malinau. Baik Pak, lalu untuk programnya apa saja sih Pak yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu nih Pak menembus pasar regional maupun nasional? Ya, kami melakukan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk bagaimana memastikan tahapan-tahapan produk tadi bisa masuk ke pasar, pasar antar kita di daerah Kaltara, bahkan di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional. Yang lewat izin Pak, lewat marketplace juga bisa banyak macam-macam Jadi karena yang memproduk kan pasti ada orang yang nanti memasarkan. Betul. Nanti macam-macam Jadi tidak hanya tergantung pada satu individu, tapi kita mengkolaborasikannya, mengkerjasamakannya sehingga produk yang kita hasilkan itu benar-benar bisa menghidupi bukan hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Dan kita terus membuat program melalui kemitraan dan kerjasama.
yang ada di pemerintah, termasuk dengan pihak-pihak perusahaan perbankan yang ada di Kabupaten Malinau. Dan kami bersyukur ya, kami memiliki ibu ya yang paling konsen terhadap UMKM. Ya, mereka sangat peduli ya bersama dengan UMKM di sana ya, sehingga kalau di Malinau kita punya pusat ya olahraga yang di sana mereka akan menjajakan seluruh kuliner makanan ya, produk-produk yang tadi kue apem ya. Tadi apa yang disebut tadi sempat ya di awal kita sebelum acara ini kan itu juga jadi bagaimana mereka memproduksi hasil-hasil yang berasal dari potensi daerah. Nah Pak, ini tuh menarik banget Pak, tadi ini antara perpaduan, saya izin angkat ya Pak, rotan sama apa ini Pak? Ini unik banget ini Pak. Ini kulit sapi ya. Kulit sapi. Ya, kalau ini rotan, ini diproduksi oleh tangan-tangan masyarakat kita yang ada di sana, dan ada beberapa daerah ya, yang ada baik yang ada di perbatasan, yang di pedalaman, bahkan di perkotaan. Jadi ya. Dan bentuknya ini udah modern begitu Pak, jadi pastinya bisa masuk ke anak-anak sekarang pun tertarik untuk belinya. Iya, ini juga desain yang memang muncul dari para milenial kita, generasi kita. Jadi kita ikuti selera kan. Itu tadi selera Pak, melibatkan anak-anak muda ya Pak. Kalau pasar membutuhkan ini, kami siap mengikuti kebutuhan pasar. Jadi terus berkembang ya Pak. Lalu bagaimana nih Pak, sejauh mana pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga konektivitas antar wilayah di Malinau? Ya, kalau bicara infrastruktur ini, sekali lagi memang kita perlu sinkronisasi, kita butuh dukungan dari semua pihak. Karena kami berada dalam kawasan ya, penetapan kawasan hutan paru-paru dunia tadi, ya Taman Nasional Kayen Mentarang, bahkan konservasi, tanah ulen dan seterusnya. Dari luas wilayah kami 90% lebih itu ada berada dalam kawasan. Nah, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur ini menjadi tantangan ya kami sampai hari ini, dan kami terus berusaha agar akses ya jalan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, bagaimana cara kami untuk menyelesaikan beberapa persoalan? Maka muncullah program-program, selain 5 program daerah tadi, kami juga memiliki subsidi ya, subsidi ongkos angkut barang orang ya, baik itu darat maupun sungai, yang kami lakukan untuk mengurangi beban masyarakat kita ya, yang ada di pedalaman, yang ada di pedesaan, yang memang infrastruktur sarana prasarana baik itu udaranya terbatas ya, apalagi daratnya dengan jalan yang memang saat ini sangat memprihatinkan ya, tetapi kita tetap semangat ya, kita yakin ya bahwa suatu saat itu akan terwujud ya, akan terwujud ya, karena sekali lagi ya kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh mengeluh ya, karena hidup ini tidak berhenti dan perjuangan itu tidak berhenti. Baik Bapak, lalu nih Pak, terkait dengan hal-hal tersebut yang sudah Bapak sampaikan, ini yang menarik lagi adalah sektor pariwisata Pak. Bagaimana sektor pariwisata ini dapat dikembangkan Pak melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan juga pemerintah daerah? Ya, sekali lagi pariwisata ini sesuatu yang menjadi primadona ya bagi kita ya, bagi bangsa ini, termasuk bagi Kabupaten Malinau dan mungkin sama dengan daerah-daerah lain. Nah, keunikannya, keunggulan kami ini kan kami memiliki daerah yang langsung berbatasan, misalnya dengan negara tetangga Malaysia, ya Sarawak ya. Betul. Nah, terus yang kedua, kami memiliki kawasan hutan yang memang virgin ya, yang semua ada di sana, yang terjaga, terlestari dengan ya luar biasa. Dan yang ketiga, kami memiliki masyarakat adat yang sangat arif, ya, yang sangat virgin bahkan ya. Dan itu mungkin tidak banyak dilestarikan ya, wilayah lain di tempat-tempat lain. Nah, kami memiliki kehidupan yang sangat harmoni ya, kerukunan ya, itu jadi yang terpelihara ya dengan baik. Jadi bagaimana masyarakat lokal, masyarakat adat di sana dengan masyarakat pendatang itu hidup dengan sangat ya toleransi, saling menjaga. Ya, saling menjaga, merawat ya kebinekaan ini.
ya. Dan ini kita pelihara sampai hari ini. Baik Bapak, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak untuk semua penjelasannya. Saya semakin penasaran nih pemirsa, seperti apa. Semoga saya berkesempatan nih untuk main ke Malinau ya Pak. Ya, Melihat langsung seperti apa potensi pariwisata di sana dan kearifan lokal dan juga kekayaan alamnya tentunya. Tidak terasa pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih Bapak Wempi Terima kasih. atas bincang-bincangnya hari Ya, ini. nanti lihat hutan sambil lihat ikan di sana, Benar mancing sekali di Bapak. sana. Ya. Ya, kami menjelaskan hari ini tentang sinergi budaya, pendidikan juga ekonomi untuk Malinau berjaya. Semoga dengan upaya ini Malinau semakin mantap menapaki langkah sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Utara. Dan semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan informasi dan juga wawasan untuk kita semua. Saya Anita Dewi, pamit undur diri. Selalu sehat selalu. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh